Dengan berpusat pada Injil, kami belajar memuliakan dan melangkah lebih dekat kepada Tuhan Yesus melalui segenap hati menyembah Tuhan, bersekutu dalam kasih Kristus, siap dimuridkan, layani Tuhan dengan setulus hati. mari beritakan Injil. TPI Tengger Kandangan. Salam, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita saat ini tetap memiliki hati yang rindu selalu akan Tuhan. Kita mau sediakan waktu yang terbaik untuk Tuhan melalui media online saat ini. Kita mau datang, kita mau awali ibadah kita dengan doa. Terima kasih ya Tuhan, atas kemurahan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami ya Tuhan. Saat ini boleh bersekutu bersama ya Yesus. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu, atas kebesaran-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami bersama Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, biarlah tetap memiliki hati yang rindu selalu akan Engkau Bapa. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau awali ibadah saat petang malam yang indah ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, kita mau angkat dengan satu pujian. Sukacita surga boleh ada di tengah, ada di hati kita bersama. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasa-Nya, asukan badai yang bergelora. Ada dalam hati, takkan patah sembahyang, amin. Takkan hilang Kau bergerakkan dan kita sudah datang. Haleluya. Ada dalam hati, takkan patah sembahyang, akan hilang kekuatanku. Kau bergerakkan dan kita sudah datang. Sukacita surga nyata, dan kita sudah datang. Sukacita surga tetap nyata memenuhi hati dan sukacita bersama. Kita mau awali dengan satu pujian. Selidiki aku, lihat hatiku Tuhan. Apakah aku masih sungguh-sungguh mengasihi-Mu ya Bapa? Terima kasih Tuhan. Haleluya. Apakah kau mengasihi Yesus?
sekalian, mari kita akan berdoa. Pada malam hari ini kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu yang telah Tuhan nyatakan atas hidup kami, sehingga pada saat ini ya Tuhan, boleh kami beribadah kepada Engkau walaupun jarak yang memisahkan kami oleh karena wabah COVID-19 ini ya Tuhan. Namun kasih Tuhan telah mempersatukan kami di dalam Engkau. Dan saatnya kami mendengarkan firman-Mu, dan tolonglah kami supaya kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hati kami masing-masing. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa pada Tuhan malam hari ini. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Shalom. Puji Tuhan, di tengah-tengah wabah COVID-19, masih Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk boleh kita mendengar kebenaran firman Tuhan saat ini. Oleh karena itu, mari kita membuka Alkitab kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian dimanapun berada yang sedang menyaksikan live streaming atau online ini, saudara ya. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Roma, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-16, sampai ayatnya yang ke-17 yang berbunyi demikian. Roma 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Mari kita akan melanjutkan di dalam 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-18. 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-18 yang berbunyi demikian. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih, pada sore atau kesempatan saat ini, saudara, boleh kita merenungkan bagaimana kasih Allah yang begitu besar itu dinyatakan atas hidup kita. Maka saya bisa mengambil satu tema pada renungan kita saat ini, saudara, yaitu Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih dimanapun berada, maka kita melihat hal ini, surat ini sebenarnya ditulis oleh Rasul Paulus, ditunjukkan kepada orang-orang percaya. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-14, 15, Rasul Paulus menyampaikan tentang kerinduannya. Kerinduannya tentang apa, saudara? Yaitu untuk mengasihi jiwa-jiwa, yaitu juga sekaligus memberitakan Injil. Ini penting, saudara. Jadi setelah Paulus itu mengalami kasih Allah, mengalami Tuhan dalam hidupnya, maka kerinduannya itu untuk mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengalami kasih Tuhan dalam hidup mereka. Itu sebabnya dengan semangatnya, dengan dorongan kuasa Roh Kudus bekerja dalam hatinya untuk memberitakan tentang kabar Injil itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka dilanjutkan di dalam ayat 16 sampai ayat ke-17 tadi, Rasul Paulus menyampaikan sekaligus mengajarkan bahwa sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama, yaitu siapa tadi? Orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis tadi di dalam yang baru kita baca tadi, bahwa benar akan hidup oleh iman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kedua ayat yang baru kita baca tadi, saudara, maksudnya baik di dalam Roma pasal pertama ayat 16 sampai 17 maupun di dalam 1 Korintus pasal pertama ayat yang ke-18, saudaraku, kedua ini sebenarnya Rasul Paulus menjelaskan
Alasan mengapa mengasihi jiwa-jiwa. Serta apa saudara? Serta memberitakan Injil kepada jemaat di Roma. Yaitu karena Injil adalah kekuatan Allah. Coba kita membayangkan hal itu saudara. Bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-16 tadi dengan berani yang memproklamasikan atau menyampaikan bahwa ia tidak malu akan Injil untuk memberitakan Injil itu. Dia tidak malu loh saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh menarik apa yang Rasul Paulus nyatakan. Mengapa demikian saudara? Karena Paulus dulunya seorang yang membenci Yesus Kristus dan para pengikutnya. Nah, saya tidak menjelaskan hal ini saudara. Tentunya latar belakang kehidupan Rasul Paulus bisa kita tahu saudara, bahwa dia adalah seorang yang membantai orang-orang Kristen, yang membantai seluruh pengikut Kristus. Tidak hanya sekedar benci kepada Kristus, tetapi semua pengikut Kristus. Dia terlibat di dalamnya untuk membantainya, saudara. Tetapi setelah Injil itu diterima oleh Rasul Paulus, maka Injil itulah yang memperbarui hidupnya. Setelah Paulus menerima Injil itu, maka Injil itulah yang siapa? Yang memperbaharui hidupnya. Sehingga ia tidak malu akan Injil, tetapi ia sendiri menjadi penyampai Injil itu sendiri. Bahkan dikatakan rela mati demi Injil. Inilah jiwa pribadi seorang hamba yang telah mengalami kasih Tuhan dalam hidupnya. Ini adalah jiwa yang telah mengalami Tuhan dalam hidupnya, saudara. Dulunya benci, setelah menerima Injil, lalu diperbaharui oleh Tuhan, lalu dipakai sebagai alat perpanjangan tangannya di tengah-tengah dunia. Jadi Rasul Paulus tahu di mana titik keunikan dasar atau saudara finalitas Injil itu sendiri. Sehingga ia tidak malu akan finalitas Injil yang ia beritakan. Dia tidak malu. Dulunya benci, setelah dia menerima anugerah mengalami Tuhan dalam hidupnya, sekarang bagaimana saudara? Dia tidak malu karena dia tahu tentang apa? Injil itu yang sesungguhnya. Jadi saudaraku, titik finalitas Injil yang dipercaya oleh Rasul Paulus telah disampaikan di dalam pernyataannya yang mengatakan tadi saudara, karena Injil adalah apa? Kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Tadi dikatakan pertama-tama siapa? Orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi Injil yang ditekankan oleh Paulus, saudara, yaitu tetap berpusat pada Kristus, karya pengorbanannya di kayu salib, dan pengampunan serta apa? Penembusan dosa. Jadi selalu diarahkan pada apa? Salib Kristus, atau selalu fokusnya, sentralnya itu kepada Yesus Kristus dan pengampunan dosa. Bukankah ini adalah satu kabar sukacita, saudara? Jemaat GIA Surabaya, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mengambil tema besar kita, yaitu apa, saudara? Jemaat yang berpusat kepada Injil. Jemaat itu mengarahkan perhatiannya kepada Injil, bukan kepada yang lain. Bukan pada dirinya, bukan kepada orang-orang yang dianggap baik, bahkan dianggap mampu, bukan. Tetapi kepada Injil itu sendiri, kepada Kristus yang menjadi sentral, menjadi pusat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Injil tidak boleh dipisahkan dengan penebusan dan karya Kristus. Ini penting. Di dalam pernyataan atau penyataan Rasul Paulus ini, saudara, ia mengartikan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Untuk itu ada dua hal penting dalam pernyataan Rasul Paulus, yaitu yang pertama, saudara, yaitu Injil adalah kekuatan Allah. Kata Injil, saudara, dalam bahasa Yunani evangelion, yang berarti kabar sukacita atau kabar baik. Kalau umpamanya kata kekuatan, saudara, yaitu dunamis, yang dapat diterjemahkan atau diartikan itu sebenarnya
yaitu miracle, power, ability, atau dan sebagainya. Saudara, jadi Injil itu adalah kabar sukacita. Kabar sukacita. Kabar gembira, saudara. Dan di dalam kabar sukacita itu adalah kekuatan Allah, kuat kuasa Allah sendiri. Bukan karena prakarsa manusia, bukan kuasa manusia, tapi kuasa Allah. Mengapa disebut kuasa Allah, saudara? Karena di dalam Injil itu Allah sendiri menyatakan kedaulatannya yang melampaui logika manusia. Yaitu apa? Ia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang naturnya 100% Allah dan 100% manusia. Jadi Allah mengutus putranya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Mesias itu. Yang naturnya itu 100% manusia dan 100% Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal inilah yang melampaui logika manusia. Tidak bisa dipahami oleh manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui Injil kabar sukacita Allah menyatakan dirinya. Itulah finalitas Injil yang berkuasa. Jadi Injil tidak berhenti sampai di situ, saudaraku. Hal yang Rasul Paulus sampaikan adalah Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Artinya apa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan? Yaitu Injil diberikan Allah bukan hanya untuk menyombongkan diri, tetapi untuk menyelamatkan. Justru Injil itu bukan untuk gagah-gagahan, bukan. Tetapi untuk menyelamatkan. Injil atau kabar baik atau kabar sukacita itu diberikan oleh Tuhan melalui kemurahannya atau kasih karunia-Nya untuk membawa manusia atau umatnya yang berdosa kepada Allah yang Maha Kudus. Jadi melalui Injil itu dibawa manusia tadi yang berdosa tadi, dibawa kepada Allah yang Maha Kudus melalui putranya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Bukankah itu sukacita, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Benar, memang kabar baik. Bukan kabar yang menakutkan, tapi kabar sukacita. Karena di dalamnya ada kuat kuasa Allah yang senantiasa menghantarkan manusia untuk bisa datang kepada Allah. Jadi satu-satunya jalan kita dibebaskan dari belenggu kutuk dosa adalah melalui siapa? Melalui iman di dalam anugerah Allah, melalui Yesus Kristus. Itu loh Bapak Ibu, kabar sukacitanya. Sendak untuk mendengarkan hal ini. Waduh, bahagia sekali. Aku yang sudah dibelenggu oleh dosa, tetapi jalan satu-satunya dibebaskan dari belenggu kutu dosa itu hanya melalui iman di dalam anugerah Allah, melalui Yesus Kristus Tuhan. Itulah Injil yang sejati. Injil sejati apa tadi? Berpusat pada Yesus Kristus, bukan kepada yang lain. Injil yang sejati membawa manusia mengenal Allah yang sejati di dalam Yesus Kristus melalui karya Roh Kudus. Sekali lagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Injil yang sejati berpusat pada Yesus Kristus, sekaligus Injil yang sejati membawa manusia mengenal Allah yang sejati di dalam Yesus Kristus melalui karya Roh Kudus. Injil sejati memerdekakan manusia dari dosa sebagaimana Kristus berfirman di dalam Yohanes atau Injil Yohanes di Yohanes 8 ayat 31 sampai ayat yang 32 mengatakan, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Wah, indah. Tidak hanya sekadar di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32, saudara.
Tetapi Rasul Paulus juga menegaskan di dalam 2 Timotius 1 ayat 10 yang mengatakan bahwa kuasa Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Wah, tambah sukacita bagi orang-orang yang mau membuka hatinya untuk menerima Kristus dalam hidupnya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Injil juga bukan hanya mematahkan kuasa maut, tetapi mendatangkan hidup yang kekal. Jadi tidak hanya sekadar mematahkan maut, tidak saudara, tetapi mendatangkan hidup yang kekal. Dan itu di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Jadi Injil Kristus menjamin setiap umat pilihannya yang percaya di dalamnya tidak binasa selama-lamanya. Ini menjadi bagian siapa tadi? Yang mau menaruh iman dan percaya kepadanya. Nah, inilah jaminan bagi orang-orang yang membuka hatinya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya di dalam hidupnya. Sungguh loh saudara, di tengah-tengah dunia ini, kita akan meninggalkannya semua, bukan? Betul tidak? Tetapi saudara, yang perlu kita ingat pun juga, setelah kita meninggalkan dunia ini, ada kehidupan untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian dalam pernyataannya Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-16 tadi menjelaskan siapa yang diselamatkan oleh Injil. Siapa yang diselamatkan? Paulus mengatakan yaitu mereka yang percaya, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaan bagi saya dan saudara-saudara adalah mengapa hanya 2 macam golongan orang yang muncul dalam pernyataan ini? Betul enggak? Jangan-jangan kami orang Indonesia nggak masuk. Atau bangsa-bangsa yang lain. Tidak saudara ya. Karena apa saudara? Karena kalau kita melihat konteks ini saudara. Saat itu bahwa di kota Roma itu mayoritas yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Jadi kedua golongan ini sebenarnya mewakili atau orang Romawi atau Yahudi dan orang-orang Yunani. Nah, Yunani ini merupakan satu golongan yang bisa mewakili semua orang di luar orang-orang Yahudi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus menyampaikan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan pertama-tama orang Yahudi dan yang berikutnya adalah orang-orang Yunani atau bangsa-bangsa lain. Termasuk kita yang di luar orang-orang Yahudi dan Yunani. Mengapa harus orang Yahudi yang pertama? Karena keselamatan memang diperuntukkan terlebih dahulu bagi orang-orang Yahudi yang telah menerima Taurat, saudara. Kalau kita melihat Taurat adalah pernyataan diri Allah yang menyatakan teladan dan pimpinan moral, etika bagi umat Israel. Ini penting, saudara. Menuntun mereka atau Taurat itu sebenarnya untuk menyadarkan mereka supaya mereka terus hidup berkenan kepada Allah. Melalui Taurat mereka disadarkan bahwa mereka adalah orang-orang yang berdosa yang membutuhkan belas kasihan Tuhan. Membutuhkan Allah dalam seluruh kehidupannya. Jadi hukum Taurat itu Tuhan kasih supaya sebenarnya mereka disadarkan bahwasanya mereka membutuhkan belas kasihan dari Tuhan. Ya. Saya selalu menggambarkan itu, hukum Taurat itu sebenarnya seperti cermin. Nah, bisa Bapak Ibu? Di cermin itu di rumah itu sebelum kita datang beribadah biasanya apa? Kita bersolek, bukan? Nah, cermin itu untuk mengetahui tentang apa? Keberadaan kita, wajah kita kira-kira ono yang kurang pas. Nah, jadi Taurat atau hukum Taurat itu sebenarnya Tuhan kasih supaya mereka sadar bahwa mereka membutuhkan anugerah Tuhan. Tetapi saudaraku, orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi bukannya sadar akan kedosaan mereka, tetapi justru membanggakan, menyombongkan diri sebagai orang yang menerima Taurat Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus mencela orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, saudara. Ya.
Karena mereka tidak bisa melakukan Taurat yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam rencana Allah ia tahu bahwa tidak seorang pun yang mampu menjalankan hukum Taurat. Itu sebabnya saudara Bapa mengutus Kristus sebagai satu-satunya wakil untuk menggenapkan seluruh hukum Taurat. Supaya apa saudara? Supaya kebenaran Kristus dapat dilimpahkan kepada kita, sehingga kita pun dapat dibenarkan melalui iman di dalam karya Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Rasul Paulus juga mengatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang-orang Yunani atau bangsa lain. Ini artinya apa saudara? Yaitu berarti wilayah kuasa Allah di dalam Injil tidak terbatas hanya bagi orang-orang Yahudi saja. Tidak saudara. Tetapi bagi orang-orang dari bangsa yang lain yang percaya kepada Dia, kepada anak tunggal Bapa itu, yaitu kepada Mesias itu Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi tidak hanya dibatasi kepada orang-orang Yahudi, tetapi kepada semua umat manusia di dalam dunia ini. Yang menerima Dia, mereka akan mendapatkan keselamatan. Saudaraku, apa kuasa Injil hanya berhenti pada kuasa menyelamatkan saya atau kita semua? Tentu tidak, saudara. Itu sebabnya di dalam ayat 17, Rasul Paulus mengungkapkan dengan mengatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman kepada iman, seperti tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Tadi di dalam Korintus Bapak Ibu ya. Jadi kuasa Injil tidak berhenti hanya untuk menyelamatkan, tetapi memimpin di dalam iman. Memimpin iman. Iman yang sejati selalu senantiasa berkaitan dengan kebenaran. Iman yang sejati tidak dilepaskan dari kebenaran Allah. Dengan kata lain, saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman harus terus-menerus berpusat kepada dan di dalam kebenaran itu sendiri. Maksudnya di dalam kebenaran Kristus. Itu menjadi objek sekaligus subjek iman kita. Tidak ada yang lain. Jadi iman kita itu sebenarnya diarahkan kepada kebenaran itu, kebenaran Kristus. Dan melalui Dialah kita senantiasa dibenarkan melalui apa? Darahnya yang tercurahkan di atas kayu salib. Darah anak domba Allah itulah yang membasuh kita, yang membenarkan kita, menguduskan kita atau mengucikan kita. Sehingga boleh kita layak bersama-sama atau menghadap tahta Bapa di surga itu. Tidak ada cara yang lain, sudah. Oleh sebab itu di tengah-tengah kehidupan kita, kalau kita sadar hal ini, bahwasanya hanya kuasa Injil itulah yang maksudnya yang merubah hidup kita, bukan hanya sekedar melalui kuasa Injil itulah yang senantiasa menopang hidup kita, menguatkan kita, terlebih-lebih ya Tuhan, lebih-lebih dalam kondisi situasi saat ini saudara, COVID-19 atau Corona, saudara. Virus corona. Siapa yang menopang hidup kita? Tidak ada yang lain. Hanya kuat kuasa Tuhan. Sehingga boleh kita mampu menjalani hari-hari kita. Yang kadang-kadang kita membuat kita gelisah. Bisa saja kita menjadi jatuh. Tapi puji Tuhan loh saudara. Kuasa Tuhan, kuasa Injil itu yang terus bekerja dalam hidup kita. Tidak hanya sekedar menyelamatkan kita, membebaskan kita dari belenggu maut tadi, kebinasaan itu. Tetapi juga menuntun kita hari demi hari. Kebenaran Allah itulah yang menuntun kita, memberikan sukacita dalam hati kita. Walaupun saudara, saat ini saudara ya, kita menghadapi sesuatu hal yang menakutkan. Bagaimana tidak bisa menakutkan saudara ya? Kita tidak tahu bagaimana bentuknya saudara ya. Secara kasat mata. Apakah dia duduk di situ atau menghampiri situ, nempel sana, nempel situ, saudara ya. Tapi kita percaya Allah selalu bagaimana?
memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani setiap pergumulan di dalam hidup ini. Jadi itu saja yang boleh kami sampaikan. Kiranya Tuhan yang menolong Bapak Ibu di tengah-tengah setiap pergumulan ini. Mari kita terus teguh di dalam iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu malam hari ini. Kiranya setiap kami menyadari bahwa hanya kuasa Injil-Mu ya Tuhan yang dapat membawa kami untuk boleh kami menghampiri tahta-Mu yang agung dan mulia. Melalui iman dan anugerah-Mu di dalam karya Tuhan kami, Yesus Kristus. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kita telah menerima berkat dari Tuhan. Biarlah firman Tuhan saat malam yang indah ini boleh meneguhkan iman kita untuk semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih kepada hamba-Nya Bapak Anugrah yang sudah menyampaikan berkat-Nya untuk kami bersama. Kiranya Tuhan berkati di tengah pelayanan Bapak. Dan kami mau bacakan pengumuman. Gereja Isa Al-Masih Surabaya tetap akan hadir melayani jemaat dalam ibadah minggu melalui live streaming. Acara khusus untuk Gereja Isa Al-Masih Surabaya Darmo Harapan, pagi hari pukul 6 dan sore hari pukul 16.45. Diharap jemaat Tuhan di TPI Tengger tetap berdoa bagi gereja kita dan negara kita dalam masa-masa keprihatinan ini, yang juga merupakan masalah global. Dan untuk selanjutnya, doa penutup dan berkat kami berikan kepada hamba-Nya Bapak Pendeta Anugrah. Ya, mari Bapak Ibu dan saudara-saudaraku jemaat Tuhan dimanapun berada, mari kita bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah kita malam hari ini. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Kiranya melalui firman Tuhan disadarkan kami, diteguhkan kami. Hanya kuasa Injil-lah yang dapat menyelamatkan kami. Karena di dalamnya melalui Kristus Tuhan kami. Kami juga berdoa untuk setiap sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan teguhkan iman mereka. Supaya di tengah-tengah wabah COVID-19 ini ya Tuhan. Iman kami terus kami mengarahkan kepada Engkau. Pusat pikiran kami terus arahkan kepada Engkau ya Tuhan. Sehingga Tuhan, hati kami tidak menjadi goyah oleh karena berbagai macam pergumulan dan tantangan dalam kehidupan ini. Justru di tengah-tengah wabah COVID-19 ini ya Tuhan, boleh kami menyatakan tentang kebenaran bahwa hanya di dalam Engkau adalah ada keselamatan. Terima kasih Tuhan, berikanlah kami kekuatan melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan, menghibur hati kami supaya kami tidak terlena dengan situasi yang ada, tidak terbuai, bahkan membawa kami jauh daripada Engkau. Tetapi justru sebaliknya Tuhan, lewat pergumulan hidup ini, supaya boleh kami disadarkan bahwa kami hanya membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Kami hanya membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, berkat-Mu atas jemaat-Mu, bahkan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang menyaksikan ibadah ini ya Tuhan, kiranya Tuhan menjamah mereka, bahkan memberkati mereka dengan limpahnya, dan mereka mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan malam hari ini. Haleluya. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, mari kita akan menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, di mana Dia memimpin, menyertai, bahkan memberkati kita mulai saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,